Sekolah minggu yang paling perlu, sekolah minggu yang ku tunggu-tunggu, sekolah minggu ku rindu selalu bertemu temanku dan juga guru-guruku, bersama temanku dan semua guru-guruku. Sekolah minggu yang paling perlu, sekolah minggu yang ku tunggu-tunggu, sekolah minggu ku rindu selalu bertemu temanku dan juga guru-guruku, bersama temanku dan semua guru-guruku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kakak-kakak sekolah minggu mau nyapa sama-sama ya. Yuk sama-sama yuk kakak yuk. Yuk. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Baik dan luar biasa. Semuanya kakak harapkan buat adik-adik kami yang di rumah dalam keadaan baik ya. Dan terpenting sehat. Hari ini kita mau memuji Tuhan seperti biasanya. Acaranya live streaming ya adik-adik, karena masih ada om si corona. Iya. Om atau apa ya? Situasi belum mengizinkan ya kak. Iya benar sekali. Jadi adik-adik kami yang di rumah semuanya tetap semangat. Apa yang dipersiapkan apa aja ya Kak Lasmaya? Pastinya hatinya, Apalagi Kak? Alkitabnya, persembahannya Kak. Iya benar. Persembahannya tidak boleh diremuk-remukkan, tapi berikan yang terbaik kepada Buat Tuhan kita ya Kak. ya. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita berdoa dulu. Semuanya ambil sikap berdoa, adik-adik yang ada di rumah, dilipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Doa pembuka yang dibawakan oleh Kak Priska. Ayo adik-adik semuanya siapkan hatinya, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi ini kami boleh bangun dengan sehat dan penuh dengan sukacita. Kami akan menikmati persekutuan dengan Tuhan di ibadah pagi ini. Biarlah Tuhan yang berikan hati yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Jika ada adik-adik yang berada dalam kondisi kurang baik, Tuhan yang sembuhkan. Jika ada yang sedang berduka cita, Tuhan yang berikan penghiburan. Kami percaya Bapa, di dalam tangan Tuhan kami ada kekuatan. Ampunkan setiap dosa, perbuatan, perkataan, pemikiran yang kami lakukan, agar jangan terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Dengarkan doa dan permohonan kami ini Bapa, di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, haleluya, amin. Ya, amin. Kita sudah berdoa. Sekarang kita mau memuji Tuhan lewat ciptaannya, yaitu Marta Tahua. apa itu ya, manu itu ya bahasa Ayam Indonesianya. Kak. Ayam berkokok. Ya, kita puji Tuhan lewat pujian hari ini, Marta Tahua Manuki.
Yuk anak sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujiannya. Marta tahua manuki di melogoni minggui. Marta tahua kokoko. Dungo madada nasi kola minggui. Dungo madada nasi kola minggui. Dungo madada nasi kola minggui. Sekali lagi ya kak. Iya kakak, lebih semangat lagi ya adik-adik yang ada di rumah. Aku ringi di melongoni minggui. Eta ikala bagas garejai. Laho manangi hon hatani Tuhani. Laho manangi hon hatani Tuhani. Laho manangi hon hatani Tuhani. Iya, kita sudah mendengarkan ayam berbunyi di pagi hari. Sekarang kita mau lebih bersenang lagi di rumah senang, di gereja senang. Ayo Iya. kakak. Yuk semua kita angkat pujian kembali. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Pikuli goyang-goyang, kaki melompat-lompat, puji Tuhan. Tangan dilambaikan, pikuli goyang-goyang, kaki melompat-lompat, puji Tuhan. Sekali lagi ya. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambaikan, pikuli goyang-goyang, kaki melompat-lompat, puji Tuhan. Tangan dilambaikan, pikuli goyang-goyang, kaki melompat-lompat, puji Tuhan. Wow, Wah, sukacita ya, Kak. sampai liriknya. Sekarang adik-adik yang di rumah, kita mau mendengarkan titah seperti biasanya yang dibawakan oleh Kak Mitra. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan titah untuk minggu Septuagesima yang diambil dari titah 1 sampai dengan titah keempat. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah Allah mengancam akan menghukum segala orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Oleh karena itu kita harus takut akan murkanya
dan jangan melanggar titah atau firman-Nya. Oleh karena itu, kita harus takut dan jangan melanggar titah atau firman-Nya. Ia menjanjikan anugerah kasih-Nya dan segala yang baik bagi semua orang yang memelihara serta menaati titah atau firman-Nya. Dengan demikian, kita harus kasih dan percaya akan Dia dan dengan ikhlas serta gembira melaksanakannya. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Iya adik-adik, kita sudah mendengarkan titah. Sekarang kita kembali mau memuji Tuhan lewat pujian kita Sombama Debata. Musik. Memuji Tuhan lewat pujian. Sekarang kita mau bernyanyi kembali. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil anak sekolah minggu ya. Dan kita dengarkan apa jawaban adik-adik nanti ya. Adik-adik sekolah minggu, kita mau dengarkan ayat bulanannya ya, yang dibawakan oleh Kak Mitra. Nah, baiklah anak sekolah minggu yang ada di rumah, buka Alkitabnya ya. Ayat bulanan kita pada minggu ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 20 yang berbunyi demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan
muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, anak sekolah minggu, sekarang mari kita lihat video yang dikirim oleh teman-temanmu berikut ini. Satu Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita baca ayat bulanan kita yang tertulis di 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Satu Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Baiklah anak sekolah yang ada di rumah, kita ulangi sekali lagi ya. Boleh diikuti juga ya anak sekolah minggu. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan ayat bulanan. Sekarang kita kembali memuji Tuhan lebih gembira lagi dalam nama Yesus. Ayo semua adik-adik yang ada di rumah ya. Semangat ya. Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi Kak. Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada Ya. kemenangan ya Kak? Ya, dalam nama Yesus ada kemenangan. Sekarang juga kita lebih menang lewat pujian ini, firman Tuhan. Karena mau dengarkan firman ya Kak? Iya kakak. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkah
lagi adik-adik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah lebat. Ayo adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih dan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami, di mana Engkau memberkati kami dan memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Secara khusus kepada adik-adik sekolah minggu kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan dan sukacita, di mana mereka sedang menyaksikan ibadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Berikan mereka hikmat dan bijaksana agar mereka mengerti akan firman-Mu yang akan kami sampaikan pada saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan menyapa kita pada minggu kita hari ini, yaitu tertulis di dalam kitab Injil Matius 13 ayat 32 sampai dengan 33. Nah, adik-adik sekolah minggu, ayo kita buka Alkitab kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Namun Amang akan pandu dari sini membacanya, adik-adik juga mengikutinya dari Alkitab adik-adik sekolah minggu masing-masing. Nah, Amang akan bacakan dari ayat 31. Yesus membentangkan sebuah perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji benih, tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kelamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikan kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku dan mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, yang sedang menyaksikan ibadah kita pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu, siapa pernah melihat seorang pemimpin? Tentu adik-adik sekolah minggu pernah melihat seorang pemimpin enggak? Iya, pemimpin itu atau gini, pemimpin seperti raja yang memimpin. Tentu seorang pemimpin memiliki anggota, memiliki pasukan, memiliki pengikut, banyak lagi yang lain. Tentu seorang pemimpin atau seorang raja mengharapkan orang-orangnya atau warganya atau masyarakatnya hidupnya sehat, hidupnya makmur, hidupnya bahagia, hidupnya aman dan tentram. Itulah pemimpin atau seorang raja. Nah, adik-adik sekolah minggu, Amang mau bertanya, kita warga kerajaan apa? Tentu kita sebagai orang percaya, kita adalah warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga. Nah, Amang
warga kerajaan sorga itu seperti apa? Dan bagaimana kita biar bisa masuk ke dalam warga kerajaan sorga? Tentu adik-adik sekolah minggu harus memahami bagaimana atau kita sudah berada enggak di dalam kerajaan sorga atau menjadi warga kerajaan sorga. Nah, tentu di situ kita harus mengerti ketika kita mendengarkan firman Tuhan melalui gereja kita, melalui orang tua kita, kita dengar. Nah, tentu ketika kita menjadi pewaris kerajaan sorga, ketika adik-adik sekolah minggu lahir ke dunia, kemudian orang tua kita membawa kita ke gereja, kemudian kita dibaptis. Nah, disitulah kita terdaftar sebagai pewaris kerajaan surga. Nah, oleh sebab itu kita semua adalah pewaris kerajaan surga. Siapa pemimpinnya, Amang? Kan di negara kita ini, Amang bilang tadi ada seorang raja. Kalau di negara kita ini ada seorang presiden, atau janganlah tinggi-tinggi di sekolah. Siapa sih pemimpinnya? Kalau SD, SMP pasti ada kepala sekolah. Kepala sekolahnya ada wali kelasnya dan guru-gurunya, ya kan? Ada pemimpin. Nah, kalau sebagai warga kerajaan sorga, pemimpinnya siapa? Yaitu Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus? Karena dia memberi hidupnya, karena dia adalah Bapa kita yang menyediakan kita. Nah, raja itulah dikatakan ketika Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan orang banyak pada masa itu. Yesus hadir dan orang banyak mengikuti dia. Dan kemana Yesus berada, di situ ada orang. Nah, dalam kesempatan itu Yesus berkata perumpamaan sebiji biji sawi dan ragi. Nah, kalau dikatakan di situ adik-adik sekolah minggu mau hendak mengatakan kita ini adalah orang yang lemah. Nah, orang yang lemah berarti orang yang tidak mampu apa-apa, tidak memiliki sebuah kekuatan kalau tidak bersumber dari Tuhan. Nah, kalau kita sebagai pewaris kerajaan surga, nah adik-adik sebagai pewaris kerajaan surga, di sini dikatakan bahwasanya adik-adik telah ditabur oleh benih firman Tuhan yang di setiap hari Minggu, yang setiap orang tua memberikan nasihat mengenai nasihat kepada adik-adik sekolah minggu hal-hal yang baik, maka disitulah adik-adik bertumbuh dan menjadi orang-orang yang memang benar dikasihi Tuhan. Orang anak-anak sekolah minggu yang memang hidup di dalam naungan kasih Tuhan. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu yang Amang kasihi, yang kami kasihi di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah sekolah minggu, contoh menjadi anak-anak pewaris kerajaan surga itu yang pertama, ketika melihat orang lain sakit, apa yang adik lakukan? Nah, pasti kami yakin, gereja, Parhalado, guru sekolah minggu yakin, adik-adik sekolah minggu yang telah mendengarkan firman Tuhan pasti mendoakan. Nah, contohnya kita berdoa, kita lihat teman kita yang sedang sakit, atau tetanggalah dulu ada teman kita yang sakit, apakah kita tertawa? Tidak, tetapi apa? Kita empati, kita melihat, oh kasihan kali ya, aku mau berdoa. Itulah hal-hal yang perlu, tindakan yang harus dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu sebagai pewaris kerajaan Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang. Ya kan adik-adik sekolah minggu, kan ada lagu-lagu itu kan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kan pasti pernah dinyanyikan adik sekolah minggu, apalagi ketika kita gereja pasti paling kuat lagunya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja yaitu anak-anak Tuhan, berarti harus siap dan berada dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan asupan kekuatan kepada kita ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan ketika kita datang berdoa. Disitulah kita dirubah oleh Tuhan menjadi anak-anak yang baik, mendoakan temannya yang sakit. Dan ketika kita berdoa, ya Tuhan sembuhkanlah temanku, dia sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkannya ya Tuhan, amin. Pasti Tuhan melihat, anakku yang satu inilah
anakku HKBP Fajar ini, anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar ini, dia mau mendoakan, aku berkati dia. Dia adalah orang yang mau mendengar, dia dengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu melalui live streaming ya, ibadah sekolah minggu yang dilakukan gereja, memuji Tuhan. Ternyata dia juga mau mendoakan, anak-anak yang baik, anak-anak terang, anak-anak kebanggaan Tuhan, anak-anak kebanggaan orang tua, dan anak-anak kebanggaan semua saudara. Nah, oleh karena itu harus seperti itu ya. Nah, dan juga mengajari melalui apa? Ketika teman kita lihat teman kita malas, ketika kita lihat teman kita melawan, ketika teman kita mau bermain-main kemana-mana, nah kita di situ harus bagaimana? Ikut hidup bebas atau mempengaruhi? Nah, harus bisa mempengaruhi, mengajaknya ya bermain-main, tapi nanti ya tunggu sehat corona, tunggu hilang corona. Namun kita juga bisa bermain tapi tetap pakai masker, jaga jarak. Iya kan adik-adik sekolah minggu? Iya. Nah, sebelum firman Tuhan selesai pada hari ini, adik-adik sekolah minggu ada pesan. Jadilah anak sekolah minggu yang senantiasa bertumbuh. Karena apa? Adik-adik sekolah minggu dirawat, dipelihara oleh Tuhan menjadi anak-anak terang. Yang kedua, sebagai adik-adik sekolah minggu yang telah menerima berkat dari Tuhan, harusnya hidup bersyukur, hidup bersukacita. Yang ketiga adalah harapan kepada adik-adik sekolah minggu adalah mampu berbagi dan membawa kesejukan. Nah, kesejukan ya. Kesejukan berarti tidak datang dia nggak enak, datang si itu kan malas itu, gak usah kita dekat-dekat lah, nggak enak itu, dia mau marah-marah, dia mau apa ya, dia nggak mau apa, dia itu mau asik, kalau kita ngomong dia nggak mau menghargai gitu. Nah, namun sebagai anak-anak yang membawa kesejukan, si Evi gak datang ya, di mana dia, anak itu kan di mana? Oh, dia ternyata sedang gereja. Loh, gereja kan tutup. Dia gereja di rumahnya, live streaming atau ibadah rekaman, diikuti loh. Oh iya ya, baik kali dia ya, kita ikutilah dia. Itu dia anak-anak yang membawa pembaharuan dan kesejukan. Ketika kita membawa kesejukan, orang lain mencari kita. Oke. Yang berikutnya adalah jangan suka marah-marah, tetapi sayangilah orang tuamu, cintailah orang tuamu, cintai kakak-kakakmu, cintai saudaramu, dan cintai dirimu. Karena apa? Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan berkat, tapi kita tidak menjaga kesehatan kita, kita tidak mencintai diri kita. Tapi kalau kita mencintai diri kita, kita menjaga hidup kita menjadi hidup yang terang. Yang kemudian adalah Tuhan pelindungmu. Datang kepadanya, karena apa? Tuhan melindungi kita setiap saat. Oleh karena itu, mari jaga hati, jaga diri, dan menjaga kesehatan kita. Dan lebih utama, kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, ada di sekolah minggu, pesan kami, tetaplah kita selalu menjaga kesehatan, menjaga hatinya, menjaga kesehatannya. Karena apa? Tuhan mencintaimu, Tuhan mencintai keluarga kita, dan Tuhan juga memberikan setiap apa yang kita butuhkan. Sekarang hiduplah sebagai anak yang happy day, yang selalu smile, yang selalu senyum, walaupun kita dalam keadaan suka duka. Kenapa? Kita tahu Tuhan pelindung kita. Oke, adik-adik sekolah minggu, jadilah anak-anak HKBP Fajar yang memang membawa terang. Jadilah menjadi anak-anak HKBP Fajar yang memberikan damai sejahtera. Jadilah anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar yang selalu dirindukan dan dinanti-nantikan oleh semua orang. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada kami, secara khusus kepada adik-adik sekolah minggu kami. Berilah mereka Tuhan pengertian dan juga dapat mereka memahami firman-Mu yang mereka dengarkan, agar mereka Tuhan dapat mampu dan bertumbuh di dalam Engkau. Walaupun kami saat ini belum bisa berjumpa secara langsung, namun kami yakin ya Tuhan, kasih-Mu
dan kuasa-Mu yang akan senantiasa membimbing dan juga memberikan kepada mereka hikmat yang daripada-Mu, agar mereka bertumbuh, berkembang, dan juga berbuahkan hal-hal yang baik sesuai dengan Engkau kehendaki. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Kita persiapkan persembahannya adik-adik dan kita angkat satu pujian di Son Adong Hubuan Tuhan. Di Son Adong Hubuan Tuhan, Arbueni Ngoluku Nason Adopian, Sadia Ma Hargana Tuhan, Molos Aini Rajuma Sude dengan Basam, Shalom Tuhan, Sailas Marohan. Angakuna Bemeta Tuhan, Nasore Amasari Doge on Tuhan, Rohakuma Mureo Tuhan, Ikotele Honoku Rabelas Miroham, Shalom Tuhan, Sailas Marohan. Ayo adik-adik. Bangkit, serukan nama Yesus. Ayo semuanya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama yang Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semuanya nama yang Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah mau selesai. Kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sayang kita tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita satukan hati kita lipat tangan kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom. Nah, kita ucapkan selamat ulang tahun ini ya Kak dia. Pengumuman juga ada kakak. Kayak bulanannya juga ya Kak. Buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah, minggu depan kita ibadahnya bahasa Indonesia. Karena minggu depan awal
bulan 2 ya adik-adik. Ayat bulanan minggu depan itu tertulis di Yosua 24 ayat 15. Adik-adik sekolah minggu, coba ya ditulis ya adik-adik ya. Yosua 24 ayat 15 buat ayat bulanan minggu depan. Oke adik-adik sekolah minggu, Dikirim ke WA kakak Masih Ruth nomor ya. kakak Ruth Masih ya. nomor yang sama ya di sekolah minggu. Nah, kepada di sekolah minggu yang ada di rumah yang berulang tahun pada bulan ini, kami Pargodungan dan Sintua beserta guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Dan Ada tertulis itu di mana ya Kakak Lasma? Di Amsal 3 ayat 16 ya Kak. Iya, yang isinya adalah umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, sekali lagi selamat ulang tahun ya buat adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. ya kita sudah selesai nih ibadahnya kakak. Kita mau tutup dengan lagu Sombama Debata. Ya adik-adik sekolah minggu, shalom. Tetap semangat ya Kak. Iya.